Apakah saudara memberi diri untuk mengabdi kepada Allah di dalam pekerjaan pelayanannya? Jikalau belum, ini adalah saat yang tepat untuk memikirkan ulang bahwa hidup kita di dunia ini adalah untuk mengerjakan hal-hal yang kekal. Karena kalau kita hanya terfokus kepada mengerjakan hal-hal yang ada di dunia ini, semuanya itu akan lenyap. Tetapi pekerjaan bagi Allah itu tidak akan lenyap selama-lamanya. Shalom, sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan. Jumpa lagi di dalam acara Renungan Sahabat Setia. Pada hari ini kita akan membahas satu tema, peran orang percaya dalam misi sedunia. Kita akan membaca firman Tuhan bersama dari Kejadian 17 ayat 9 hingga ayatnya yang ke-14. Lagi firman Allah kepada Abraham, dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun-temurun. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Haruslah dikerat kulit katanmu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu. Orang yang lahir di rumahmu dan orang yang engkau beli dengan uang harus disunat. Maka dalam daging mula perjanjianku ini menjadi perjanjian yang kekal. Dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit katannya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Ia telah mengingkari perjanjianku. Kejadian 17 ayat 9 sampai 14. Sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat bahwa kerinduan untuk mencapai dunia ini menyelamatkan orang banyak merupakan kerinduan hati Allah dan hamba-hambanya dari abad ke abad hingga masa kini. Tanggung jawab itu diberikan kepada setiap orang percaya yang hidupnya sudah mengalami jamahan tangan Allah. Abraham dalam bacaan kita pada hari ini, setelah menerima dan mengalami perjanjian Allah secara pribadi, berkewajiban juga untuk meneruskannya kepada keturunannya, tetapi juga kepada bangsa lain. Yang pertama, kita melihat di dalam ayat 9, alamat firman Tuhan ditujukan kepada Abraham, baik secara pribadi dan keturunannya. Nah, kita bertanya, siapakah Abraham ini atau Ibrahim ini? Abraham adalah sebuah nama baru, nama sebelumnya adalah Abram di ayat yang kelima. Ini adalah pertanda Abram mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Allah. Dia memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan, maka namanya diganti oleh Tuhan menjadi Abraham. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, artinya orang yang hidupnya sudah diubah dan dibarui oleh Tuhan. Nah, jadi ini adalah panggilan khusus kepada Abram yang sudah diubah namanya menjadi Abraham, artinya dia sudah punya pengalaman secara pribadi dengan Tuhan, karena Tuhan memberikan dia tugas yang besar, tugas yang sangat mulia di pundak Abraham, dan melalui keturunannya seluruh bangsa-bangsa akan diberkati. Nah, kepada orang seperti inilah Allah mengalamatkan firman-Nya. Nah, untuk kita pada hari ini, di zaman ini, sudahkah saya dan saudara memiliki pengalaman pribadi dengan Allah?
Jikalau kita sudah memiliki pengalaman pribadi, mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Allah, memiliki hubungan yang baik dengan Allah, maka niscaya Allah juga akan memberikan kita kepercayaan-kepercayaan di dalam mengemban tugas misi amanat agung. Yang kedua, ayat 10-13, isi firman Tuhan itu sangat jelas sekali. Isi firman Allah yang disampaikan di sini adalah menyangkut beberapa hal. Yang pertama, menyangkut perjanjian antara Allah dan Abraham, pribadi yang ditandai dengan sunat, ayat 10 sampai ayat yang ke-11. Abraham harus mengalaminya secara pribadi sebagai responnya terhadap perjanjian Allah itu. Nah, adapun sunat yang dimaksudkan di sini adalah sunat secara lahiriah, yakni pada kulit katan laki-laki. Namun, apa arti sunat tersebut pada masa kini? Saudara, pada masa kini kita hidup di dalam masa perjanjian lama. Jadi sunat yang dimaksud, kita hidup pada zaman perjanjian baru, dan sunat yang dimaksudkan kepada kita semua pada zaman ini adalah sunat hati. Artinya hati kita diperbarui. Jikalau masih tetap mau disunat katannya, itu artinya adalah untuk menjaga kesehatan, ya, itu baik sekali. Tetapi kalaupun tidak lagi sunat secara lahiriah, itu tidak masalah. Yang penting bagi kita yang hidup pada zaman ini itu adalah sunat secara hati. Artinya hati kita sudah diperbarui oleh Tuhan ketika kita mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, ketika kita menerima dan menyaksikan dan memproklamasikan iman kita di hadapan orang banyak dan di hadapan Tuhan. Kita mengalami yang namanya sunat secara rohani, sunat di hati. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, menyangkut perjanjian antara Allah dan keturunannya secara lahiriah itu ada di ayat yang ke-10. Nah, peranan Abraham sebagai hamba Tuhan untuk meneruskan kebenaran perjanjian tersebut kepada keturunannya, agar mereka juga terhisap ataupun tergabung ataupun terkonek sebagai keturunan Abraham secara rohani. Saudara, pada saat ini kita menyembah Allah yang sama, Allah yang hidup yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Kita sudah terhisap sebagai keturunan Abraham secara rohani. Walaupun mungkin kita tidak sunat secara jasmani, tetapi kita sudah sunat hati, artinya kita sudah menerima Tuhan sebagai juru selamat. Kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan satu-satunya. Jadi dengan demikian kita melihat bahwa kita juga pada saat ini adalah keturunan beriman karena kita terhisap sebagai keturunan rohani dari Bapa Abraham. Yang ketiga, menyangkut perjanjian antara Allah dan orang asing ataupun bangsa lain selain Israel, ayat yang ke-12. Ini menyangkut tanggung jawab misi sedunia, yaitu mencapai dunia ini dengan kebenaran Allah. Allah tidak hanya mengasihi Abraham dan keturunannya saja, ataupun mengasihi orang Kristen saja, tetapi Allah juga mengasihi bangsa lain. Kasih Allah tidak terbatas pada orang tertentu saja, melainkan semua orang yang mau percaya dan menerima Dia. Allah kasihi. Jadi tugas kita adalah seperti Abraham, memberitakan kabar keselamatan itu kepada orang-orang kita sendiri dan kepada seluruh bangsa dan suku bangsa dan bahasa di muka bumi ini. Jadi jangkauan kita Tuhan percayakan luas sekali, seluas dunia ini. Hal yang ketiga, akibat bagi orang yang tidak masuk dalam garis perjanjian Allah, yakni yang tidak mau menerima Abraham sebagai bapa beriman dan tidak mau menerima pemberitaan dari keturunan Abraham, yakni mewartakan tentang Yesus adalah juru selamat. Itu di ayat yang ke-14 dikatakan orang itu harus dilenyapkan karena ia telah mengingkari perjanjianku. Nah saudara, ini adalah satu konsekuensi yang sangat mengerikan jikalau orang yang tidak terhisap ke dalam keturunan Abraham baik secara jasmani maupun secara rohani, maka orang itu harus dilenyapkan karena telah mengingkari perjanjian Allah. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, artinya dianggap sebagai suatu pemberontakan dan ketidaktaatan kepada Allah. Jadi orang yang menolak untuk menerima terhisapnya dirinya dengan Abraham,
sebagai bapak orang beriman, sebagai orang yang mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Allah, berarti orang ini dianggap sebagai pemberontak, sebagai orang yang tidak taat kepada Allah. Makanya orang itu harus dilenyapkan dari muka bumi ini. Dan kemudian perhatikan, perjanjian yang menyangkut keselamatan itu membutuhkan prasyarat sebagai langkah ketaatan kepada Allah. Prasyaratnya adalah kita dengar-dengaran kepada firman Tuhan, dan setelah itu kita menerima Allah di dalam hidup kita, dan kita akhirnya diperbaharui dari hari ke hari menuju kepada hidup yang baru dan kepada kehidupan di dalam pertobatan kita. Sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan, ada 3 pertanyaan aplikatif reflektif bagi kita semuanya. Yang pertama, masih adakah hal-hal baru yang Tuhan bukakan kepada saudara ketika saudara berhadapan dengan firman Tuhan? Setiap hari saya dan saudara membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Apakah ada hal-hal baru yang kita dapatkan? Nah saudara, orang yang rindu dan haus akan Tuhan itu senantiasa mengalami hal-hal yang baru. Sehingga setiap kali kita membaca firman Tuhan, kita akan melihatnya dengan penuh antusias, kita akan disegarkan, dan semangat kita akan dinaikkan kembali. Dan yang kedua, bagaimana peran saudara di dalam misi sedunia mencapai sebanyak mungkin orang dengan Injil Yesus Kristus. Saudara, tugas kita adalah seluas planet bumi ini. Apakah kita sudah mempunyai langkah-langkah untuk mencapai ke sana? Misalnya kita mulai mendoakan, kita mulai menyisihkan dana kita untuk misi, kita mulai memberikan tenaga kita. Kita melihat bahwa di dunia ini ada miliaran orang, ada begitu banyak orang yang belum mengenal Injil kasih setia Tuhan, yang belum mengenal keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya dan saudara dipanggil untuk mulai mendoakan, untuk mulai menyisihkan dana kita bagi misi, untuk mulai memberikan tenaga kita, pikiran kita, segenap daya hidup kita untuk kemuliaan di dalam tugas misi sedunia ini. Yang ketiga, tindakan apa yang saudara telah lakukan untuk pelayanan yang besar ini? Saudara, setelah bertahun-tahun mengikuti Yesus, apakah saudara memberi diri untuk mengabdi kepada Allah di dalam pekerjaan pelayanannya? Jikalau belum, ini adalah saat yang tepat untuk memikirkan ulang bahwa hidup kita di dunia ini adalah untuk mengerjakan hal-hal yang kekal. Karena kalau kita hanya terfokus kepada mengerjakan hal-hal yang ada di dunia ini, semuanya itu akan lenyap. Tetapi pekerjaan bagi Allah itu tidak akan lenyap selama-lamanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya setiap diri kita yang sudah mendengarkan firman Tuhan ini, kita kembali disegarkan semangatnya bahwa kita adalah rekan kerja Allah yang Allah tugaskan untuk menjadi duta Tuhan, menjadi duta Allah di tengah-tengah dunia ini dan seluas seluruh dunia ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.